Selain jalan, pembangunan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi darat mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Salah satu implementasinya di Provinsi Papua adalah rencana pembangunan jembatan Holtecam yang menghubungkan kota Jayapura dengan desa Holtecam Nafri dan desa Enggros. Untuk daerah Hamadi, jarak pendekat di Hamadi itu ditangani oleh Kota Madia, Bentang Tengah menjadi tanggung jawab balai, dan jalan pendekat ke arah Holtecam penanganannya kita serahkan ke Dinas PU Provinsi. Jadi ada 3 sumber dana pembiayaan untuk pembangunan jembatan Holtecam ini, di mana total pembiayaannya sebesar 1,5 triliun untuk 4 tahun anggaran. Jembatan Holtecam membentang di atas Teluk Yotefa yang memiliki kondisi perairan tidak dalam, yaitu 8 hingga 14 meter, dengan karakter arus tidak deras. Jembatan ini akan menggunakan tipe struktur pelengkung atau arch bridge dengan panjang bentang utama 150 meter plus 150 meter dan panjang bentang samping masing-masing 50 meter, sehingga total panjang jembatan utama adalah 400 meter. Lebar jembatan untuk mengakomodir pergerakan lalu lintas 4 lajur 2 arah kendaraan roda 4 dan 2 lajur 2 arah kendaraan roda 2. Lebar lajur kendaraan roda 4 masing-masing 3,5 meter, sedangkan lebar lajur kendaraan roda 2 masing-masing 2 meter. Total lebar badan jalan pada jembatan adalah 23,1 meter. Freeboard atau tinggi bebas jembatan pada bentang utama adalah 20 meter, terhitung dari elevasi air pasang tertinggi hingga bagian bawah jembatan. Hal ini untuk mengakomodasi kebutuhan navigasi kapal pelayaran setempat. Selain menghubungkan kota Jayapura dengan beberapa desa, pembangunan jembatan Holtecam juga bertujuan untuk menunjang perkembangan wilayah kota Jayapura ke wilayah timur kota. Jembatan ini juga memperpendek serta memperlancar lalu lintas sesuai dengan berkembangnya daerah ke arah perbatasan negara, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Akan menjadi salah satu ikon kota Jayapura, mengingat kota Jayapura ini juga berbatasan dengan negara tetangga. Ini juga akan menjadi daerah tujuan wisata. Pemandangannya cukup baik dan suasananya, udaranya juga cukup segar. Dan kita harapkan juga nanti daerah jembatan ini ada restorasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019, pemerintah berencana mengembangkan jaringan rel kereta api di Provinsi Papua Barat. Pembangunan jaringan rel kereta oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan adalah rute Sorong-Manokwari sepanjang 390 km di fase 1. Pekerjaan konstruksi ditargetkan mulai pada tahun 2018 dan selesai di tahun 2019. Estimasi dana diperkirakan mencapai 10,39 triliun rupiah. Kereta api itu kan bisa dilalui dengan daratan yang rendah, yang rata. Nah, tetapi daratan Papua ini kan banyak juga yang rata, dan nanti mungkin rutenya akan ke situ dulu. Supaya kita tidak langsung mendapatkan kendala yang lebih berat, kita memulai pada hal-hal yang mudah, rute-rute yang mudah begitu. Jalur kereta api di Papua nantinya akan menghubungkan kota hingga distrik dari Sorong, Manokwari, Nabire, Sarmi, Timika hingga Jayapura. Pengembangan rencana fase 2 untuk periode 2020 hingga 2024. Sedangkan untuk rencana fase 3 di periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Pada pertengahan tahun 2016, pemerintah masih melaksanakan studi kelayakan yang menyangkut master plan, seperti rute prioritas yang akan dibangun. Bila moda transportasi ini beroperasi, pemerintah memperkirakan ongkos logistik di Papua terpangkas hingga setengahnya. Suplai
material atau bahan bangunan atau pergerakan mobilitas manusia ke daerah-daerah yang sangat sulit itu akan lebih cepat. Dengan demikian harga pasti akan murah. Untuk mengembangkan jalur laut di Provinsi Papua Barat, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah membangun Pelabuhan Arar sejak tahun 2009. Hadirnya pelabuhan dengan alokasi dana 172 miliar rupiah dari APBN Kementerian Perhubungan ini untuk mendukung proses angkut penumpang dari pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan ASDP Sorong. Pemerintah daerah sendiri telah menyiapkan lahan seluas 6.000 hektar untuk kawasan industri di Arar. Pelabuhan ini diharapkan dapat mendukung kawasan industri Arar sebagai suatu kawasan yang memegang peranan penting dari aktivitas pusat kegiatan nasional. Konektivitas itu antara angkutan darat, laut, sungai, kali, dan udara harus terintegrasi. Karena memang untuk beberapa wilayah kita bisa naik pesawat, harus jalan darat naik pesawat, turun juga harus jalan darat dan habis itu ikut kali atau sungai. Karena itu konektivitas kalau tidak tersedia seperti itu juga menjadi hambatan untuk pembangunan kita. Ketersediaan aksesibilitas maupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Metode pembangunan telah berjalan dengan menyentuh dan memperluas sistem infrastruktur transportasi jalan, air, dan udara, tenaga listrik, telekomunikasi, serta sistem-sistem infrastruktur lainnya. Layaknya titik yang masing-masing menyebar dari tempat asalnya ke seluruh permukaan dan bergabung bersama, jaringan infrastruktur harus bertumbuh dan bergabung dengan meluasnya kebutuhan akan jaringan tersebut. Pembangunan infrastruktur yang direncanakan dengan baik akan mendukung pertumbuhan yang mantap serta pembangunan ekonomi di Papua dan Papua Barat. Minun kibi kumba moko bombeko yuma no bungo awe ade honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe jombe riro honke 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 riro honke jombe Jomberiro, honke honke, honke riro, honke jombe, jomberiro, honke honke, honke riro, honke jombe, jomberiro, honke honke, honke riro, honke jombe, jomberiro.